lagi bersama Kak Esi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Teman-teman, apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Esi minta teman-teman untuk duduk dengan rapi, siapkan Alkitabnya. Kalau sudah siap Alkitabnya, udah duduk dengan rapi, Kak Esi undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Mars PT. Teman-teman, Kak Esi persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman, Kak Esi undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan menghadap Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia, baik-baiknya yang pertama. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memulai ibadah teruna Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan membaca nats pujian yang terambil dari Amsal pasalnya yang ke-13 ayat 20. Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-20 yang mengatakan demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi, bait pertama dan yang ke-6. Sukacita
Shalom. Senang ya hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah Minggu PT meskipun masih dilaksanakan secara daring atau online. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-11. Judul firman Tuhan hari ini yaitu membangun jejaring eksternal dengan masyarakat dan pemerintah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Kau boleh berikan kami kesehatan, tubuh yang segar Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau boleh sertai Tuhan, Kau boleh pimpin. Berikan kami telinga yang boleh mendengarkan dengan baik, berikan kami hati yang boleh menerima Tuhan setiap firman yang Kau taburkan, dan berikan kami pikiran yang mampu memahami untuk setiap firman yang disampaikan. Tuhan, serta juga hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Mari kita buka kitab Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Judul perikop pada Alkitab yaitu Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus pada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang motong-motong ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Kita akan melihat pemahaman atau latar belakang kitab Matius ini. Kita akan melihat dari segi pemahaman konteks dan teks. Kalau kita membaca pada kitab-kitab sebelumnya, maksudnya pada ayat-ayat sebelumnya begitu ya, lebih tepatnya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa banyak sekali terjadi mukjizat kesembuhan yang ditunjukkan kepada orang banyak, serta pengajaran melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Hal ini membuat Yesus tambah terkenal gitu ya pada waktu itu. Bahkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus di sini bukanlah meniadakan hukum Taurat, namun menggenapi hukum Taurat dan menghadirkan kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Pemuritan yang dilakukan oleh Yesus juga memberikan teladan, bahkan bisa memberikan contoh untuk hidup pelayanan kepada sesama, dan juga bisa memberikan contoh dalam hal ketulusan, keberanian, dan yang lainnya. Pada perikop hari ini, di sini ceritakan bahwa Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya, dan dia tiba di Betfage gitu ya, yang terletak di Bukit Zaitun, di mana dia menyuruh 2 muridnya untuk berjalan lebih dahulu ke kampung di depannya, untuk membawa keledai betina yang tertambat, yang tersangkut gitu ya istilahnya, atau yang udah diikat, beserta anaknya kepada Yesus. Kita bisa lihat di ayat 2 ya.
Nah, kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa Yesus itu mengetahui apa yang terjadi di depannya. Dan ia melakukan itu supaya genap yang disampaikan oleh para nabi dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Gitu ya. Di mana bunyinya adalah, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah, lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Gitu ya. Jadi di sini benar-benar bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi apa yang sudah diberitakan di kitab Perjanjian Lama, digenapi di Perjanjian Baru. Bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Nah, di sini Mesias itu diharapkan pada zaman Zakaria itu digenapi dalam pernyataan Yesus pada Matius ya, digenapi di kitab Matius pasalnya 21 ayat 1 sampai 11. Nah, para murid Yesus pun melakukan apa yang disampaikan oleh gurunya. Gitu ya. Nah, namun teman-teman perlu memperhatikan gitu ya. Di sini Yesus bukan mengajarkan muridnya untuk menjadi pencuri, bukan. Kenapa kita bisa tahu bahwa Yesus tidak mengajarkan sebagai pencuri? Karena jika ada orang yang bertanya kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya mengambil keledai itu, mengapa harus mengambil keledai? Maka muridnya harus menjawab, Tuhan memerlukannya. Dan itu tidak bohong, memang Tuhan Yesus memerlukannya. Dan Tuhan berjanji akan segera mengembalikan. Gitu ya. Nah, kemudian singkat cerita, setelah Yesus mendapatkan keledai itu, kemudian ia berjalan menuju Yerusalem. Dan orang banyak memperlakukan dia, Yesus, sebagai raja. Penghormatan dan penghargaan tertinggi bagi Yesus dinyatakan oleh orang banyak pada waktu itu. Nah, keledai betina itu dialasi dengan pakaian mereka. Jadi orang-orang banyak itu menghamparkan pakaian, apa istilahnya, kayak meletakkan pakaian mereka di bawah gitu ya, maksudnya pada dasar, pada aspal, maksudnya pada tanah gitu ya istilahnya. Karena mereka menganggap bahwa Yesus adalah raja. Jadi mereka menyambut Yesus tuh bagaikan menyambut raja. Mereka memberikan penghormatan dan penghargaan tertinggi kepada Tuhan Yesus. Penyambutan Tuhan Yesus sangat-sangat meriah saat itu ketika Yesus melewati mereka. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang Yerusalem gitu ya. Sehingga seluruh kota tersebut gempar dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menjawab, siapa? Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Matius pasal 21 ayatnya yang ke-11 gitu ya. Itu pemahaman secara konteks dan teks. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini, teman-teman? Yang pertama, Tuhan itu dapat memakai apa dan siapa saja dalam kehidupan ini untuk menyatakan kemuliaannya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini Tuhan Yesus tidak meminta murid-muridnya untuk mencari kuda yang mewah, kuda yang mahal harganya, kuda yang megah, tidak. Tapi Tuhan Yesus memilih seekor keledai yang masih muda. Kalau dipikir-pikir, kuda lebih kuat, gitu ya, lebih gede badannya. Dan memang kuda itu biasanya juga dimanfaatkan gitu ya, untuk tenaganya. Tapi ini keledai yang Tuhan pakai. Dan Tuhan tidak meminta murid-muridnya persiapkan dengan segala keindahan. Biasa kayak menyambut raja itu kan semuanya harus yang paling mahal, paling bagus. Enggak. Jadi Tuhan bisa memakai apa dan siapa saja dalam kehidupan ini untuk menyatakan kemuliaannya. Kemudian hal kedua yang bisa kita dapatkan, kita harus menjadi murid Yesus yang taat pada firman-Nya. Murid yang setia itu melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dengan taat dan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mentaati? Atau mungkin kita sudah mentaati, tapi mungkin hati kita belum sungguh-sungguh. Hanya teman-teman yang tahu. Yang ketiga, orang percaya harus rela melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Ya. Yang keempat, kita harus menjalin relasi dengan banyak orang. Nah, ini berkaitan dengan tema hari ini ya, membangun jejaring eksternal dengan masyarakat dan pemerintah.
Kalau minggu lalu teman-teman belajar tentang membangun jejaring internal. Internal itu artinya di dalam lingkup kita gitu ya, misalkan lingkup gereja. Ini eksternal lebih luas. Nah, namun ada satu hal yang perlu diingat, bahwa ketika kita menjalin relasi dengan banyak orang, itu bukan berarti untuk menyombongkan diri, namun untuk memberi dampak positif bagi banyak orang. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya misalkan bisa mengharumkan nama keluarga, itu minimal paling sedikit, paling kecil gitu ya. Kemudian bisa mengharumkan nama sekolah, bahkan juga bisa mengharumkan nama negara, gitu ya, provinsi, negara dan sebagainya. Contohnya apa sih? Contohnya, misalkan teman-teman mendapatkan juara atau ranking, gitu ya. Wah, itu sih hal yang ini ya, maksudnya eksternal tapi belum terlalu luas. Menang lomba. Sekarang meskipun pandemi gitu ya teman-teman, meskipun pandemi tapi teman-teman masih bisa mengembangkan bakat dan talenta. Kalau teman-teman mau mencari gitu ya, mau mencari di internet, di Instagram minimal gitu ya, di situ banyak sekali lomba. Bisa lomba mata pelajaran, lomba melukis, lomba baca puisi, lomba menulis cerita, cerpen, cerbung dan sebagainya. Namun, sudahkah kita mau mencari saja? Kalau dulu ketika kita ingin mengikuti lomba, mungkin harus berbayar, teman-teman ya. Mungkin teman-teman merasa, aduh kak, butuh duit lagi gitu kan istilahnya. Tapi sekarang, kita bisa mencari peluang di tengah pandemi ini. Kenapa? Karena kakak lihat, masih banyak kok, meskipun ada yang berbayar, masih banyak yang gratis lomba-lomba tersebut. Walaupun tetap ada persyaratannya, misalkan jika ingin mengikuti lomba mata pelajaran, kalau tidak ingin berbayar, maka harus post di grup WA atau Telegram minimal 5, harus post story di IG dan sebagainya. Tapi kan teman-teman bisa melakukan hal itu. Yang penting gratis, gitu ya teman-teman ya. Jadi pandemi di tengah corona begini tidak ada yang namanya hambatan untuk teman-teman lebih maju. Justru ini merupakan peluang buat teman-teman untuk lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian apalagi teman-teman bisa mengikuti pelatihan atau mengikuti seminar-seminar gratis gitu ya. Hanya bermodalkan kuota dan bermodalkan akun Zoom. Meskipun beberapa ada yang menggunakan Google Meet ataupun Google Site dan sebagainya gitu ya, tapi kebanyakan Zoom gitu ya. Dan kakak yakin teman-teman banyak menggunakan akun Zoom untuk sekolah. Atau paling tidak teman-teman bisa daftar kok gratis menjadi partisipan Zoom gitu ya. Asalkan minimal mempunyai akun Gmail. Jadi, mari kita memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berjejaring gitu ya, kita mengenal dunia yang lebih luas. Bukan hanya sekedar internal, hanya di lingkungan keluarga, hanya di lingkungan sekolah, namun kita mau berjejaring kemana saja. Ingat, selama hal itu positif. Mari kita belajar banyak hal dari orang lain. Kita bisa menjadi hebat, kita akan lebih diasah ilmu kita, cara kemampuan ngomong kita, itu jika kita bertemu dengan banyak orang. Karena kita akan belajar, dan belajar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi meskipun kita sedang mengalami pandemi yang tidak tahu kapan akhirnya, kapan ujungnya, gitu kan istilahnya. Sekolah belum tahu kapan masuk, meskipun sudah ada rumor mungkin beberapa bulan lagi akan masuk gitu ya teman-teman ya. Tapi paling tidak mari kita memperkaya diri. Jangan sampai kita kalah dengan zaman ini. Ingat, jika kita memiliki kemampuan yang lebih gitu ya, kita juga akan mengharumkan nama Tuhan Yesus. Wah, ternyata dia loh yang menang lomba anak Kristen misalkan. Wah, ternyata yang menjadi misalkan contoh, karena dia sering ikut seminar, bisa mempraktekkan, kemudian dia bisa jadi membawa seminar, maksudnya dia bisa menjadi yang memberi seminar, bukan lagi partisipan tapi dia memberikan seminar misalkan, itu contoh. Zaman sekarang apa yang tidak, semuanya serba online gitu ya teman-teman ya. Jadi aplikasinya bagaimana? Mari kita berelasi dengan banyak orang untuk membawa dampak positif. Mungkin
orang melihat gitu ya, orang selama ini mengira wah anak remaja gitu ya identik dengan yang suka tentang orang tua, suka marah-marah, bet-mutan gitu istilahnya. Mari kita rubah image yang jelek itu. Ingat, yang bisa merubah image yang jelek menjadi baik hanya diri kita sendiri, meskipun tidak langsung, perlahan-lahan. Mari kita rubah dampak yang namanya anak remaja itu cuma bisa nyebelin, cuma bisa ngeselin, cuma bisa merepotkan orang, enggak. Tapi juga bisa memberikan dampak yang positif. Apapun kemampuanmu, tunjukkan pada dunia. Jangan hanya kau pendam sendiri. Ingat, Tuhan berikan talenta supaya kita kembangkan, bukan kita kubur di dalam tanah, teman-teman. Tuhan berikan kita talenta supaya bisa kita gandakan, supaya juga bisa menjadi berkat buat orang lain, sehingga orang lain pun akan tertarik untuk mengikuti lomba seperti kita. Sekarang sudah banyak anak-anak remaja tidak lagi harus menunggu umur 20-30 untuk jadi orang terkenal gitu ya. Mari kita menjadi orang yang terkenal, tapi bukan terkenal dalam hal yang negatif, namun terkenal dalam hal yang positif. Selamat membangun jejaring eksternal dengan masyarakat dan pemerintah. Mungkin sebagai siswa kita tidak bisa langsung gitu ya mencapai pemerintah gitu ya, karena masih lingkupnya siswa gitu ya, kecuali udah mahasiswa mungkin lebih luas jejaringnya. Namun mulai dari hal yang kecil. Tuhan percayakan kita dari hal yang kecil, yang kelihatannya aduh nggak dipandang orang. Tapi kalau kita tekun, percayalah, pada akhirnya kita bisa berjejaring dengan masyarakat luas, bahkan bisa go internasional. Semangat. Mari kita mulai dengan niat dan dipraktekkan. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, boleh memimpin kami Tuhan hari demi hari. Biarlah kami bisa belajar Tuhan membangun jejaring eksternal Tuhan keluar, dimulai dari lingkup yang kecil, namun Kau terus membimbing kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, baitnya yang pertama, Ku Suka Menuturkan. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses vaksinasi yang dilakukan di seluruh Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya vaksin yang tersedia boleh tercukupkan untuk masyarakat Indonesia dan boleh tersalurkan, tersampaikan Tuhan juga untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk petugas medis, petugas kesehatan, kami berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan untuk melaksanakan vaksinasi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah supaya pemerintah Kau berikan hikmat yang daripadamu sehingga boleh memberikan vaksin ini Tuhan bisa merata tanpa terkecuali ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masyarakat Indonesia boleh mendukung Tuhan untuk proses vaksinasi ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia Tuhan di tengah pandemi corona ini Tuhan. Biarlah Kau yang terus mampukan, Kau kuatkan ya Tuhan
meskipun harus jatuh bangun Tuhan, namun Kau tetap memegang kendali Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja dan pelayanan. Kami berdoa untuk GPIB Siloame Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta dan majelis ya Tuhan. Kau yang berikan hikmat dalam setiap pelayanan Tuhan. Kau berikan kesehatan juga ya Tuhan. Tuhan, biarlah gereja GPIB dan juga gereja-gereja yang lain Tuhan boleh bersaksi meskipun di tengah-tengah pandemi Tuhan dengan cara masing-masing, dan biarlah Kau saja yang boleh memimpin mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk PLKPT, biarlah Kau yang boleh berikan terus semangat teman-teman PT Tuhan, meskipun ibadah dilaksanakan secara online, namun boleh mereka pahami, mengerti, bahkan bisa menumbuhkan iman mereka Tuhan tiap harinya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap studi teman-teman PT Tuhan, biarlah tetap boleh semangat Tuhan dan tetap boleh memberikan hasil yang baik Tuhan, melalui prestasi Tuhan meskipun tengah pandemi, dan bisa mengembangkan talenta mereka. Terima kasih Tuhan, sampai kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa menitipkan persembahannya kepada orang tua yang akan diberikan nanti pada ibadah hari Minggu. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, baitnya yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Persembahan kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi gereja Tuhan. Hanya itu adalah permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Untuk warta PT Minggu hari ini, yang pertama terima kasih kepada Kak Tessa yang sudah memberitakan firman pada Minggu hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah beribadah pada Minggu hari ini. Nah teman-teman, untuk minggu depan kita akan beribadah kembali secara virtual. Di hari ulang tahunmu, ku doakan selalu bahagia untukmu. Demikianlah warta PT pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, KSI undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 249, bait yang pertama, Serikat Persaudaraan.
akan menutup ibadah PT pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau boleh pimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh menerapkan apa yang kami dengar, kami juga semakin hari Tuhan menjadi turuna-turunimu Tuhan yang takut akan Engkau, yang berbakti untuk keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat kami, bahkan bangsa dan negara ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, semoga kami serahkan yang di dalam nama-Mu. Amin. Teman-teman sudah beribadah pada minggu hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan secara virtual. Dadah!